Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Ini ada sesuatu yang menurut kami ini lucu. Lucunya apa? Banyak saudara-saudara kita yang masih belum tercerahkan. Para muhibin yang masih ta'assub, masih fanatik buta ini terus-menerus percaya bahwa Khabib adalah keturunan Nabi. Terus atas dasar apa muhibin masih mengakui Khabib? Hari ini dan besok perlu disampaikan kepada para muhibin, atas dasar apa kalian masih mengakui Khabib sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Dasarnya apa? Apakah cinta buta? Bahaya. Hal itu menghilangkan rasionalisme berpikir. Logika berpikir hilang. Kewarasan otak lenyap. Makanya Islam sangat melarang ta'assub atau fanatik buta. Bagaimana bisa demikian sementara sudah banyak bukti digelar, disajikan, baik secara kajian ilmiah, bahwa pencangkokan nasab Pak Alwi mulai di tahun ke-9 atau 10 Hijriah. Sementara data kekosongan nama Ubaidillah atau Abdullah yang menjadi poros Pak kali ini tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Artinya, jika semua marga Pak Alwi mengisbat nama Ubaidillah, maka semua di bawahnya menjadi rontok, ambrol karena Ubaidillah ini hanya tokoh fiktif belaka. Secara genetika, kemajuan teknologi sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keakuratan tes DNA 99,99% valid bisa dijadikan sebagai penentu apakah seseorang itu tersambung dengan leluhurnya atau bukan. Dan Pak Alwi ini sudah terkonfirmasi DNA-nya berhaplogrup G, yaitu haplogrup Yahudi Askenazi. Sementara Bani Hashim atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkonfirmasi haplogrup J1. Artinya sudah jelas Pak Alwi ini jangankan tersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tersambung dengan orang Arab saja bukan. Sejarah telah menemukan jalannya sendiri, menyingkap tabirnya sendiri, bahwa awal mula adanya Pak Alawi ini yaitu atas permintaan Belanda mendatangkan Utsman bin Yahya dan dijadikannya mufti Batavia waktu itu. Dengan mendapatkan gelar kehormatan dari Ratu Belanda, didatangkan khusus untuk menyusup, membuat fatwa, dan sebagainya untuk menandingi ulama-ulama Nusantara dengan mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Adanya lembaga nasab Robitoh Alawiyah ini didirikan atas persetujuan pemerintah Belanda tahun 1928 untuk menandingi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU tahun 1926. Jadi, jika hari ini mereka mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad SAW atas dasar catatan dari RA, maka sudah tentu gugur. Karena awal mula berdirinya RA ini bukan untuk mencatat dzurriyyah Nabi, tapi untuk mengelompokkan kaum Pak Alwi yang ada di Indonesia. Dan RA tidak diakui di Ashraf internasional.
Banyak kaum mereka dalam ceramahnya membuat doktrin-doktrin untuk mencintai kaum mereka sendiri sedemikian rupa, sehingga muhibbin dibuat teler dan lupa kesadarannya dan memuja mereka dengan berlebihan. Cerita khurafat yang sangat tidak masuk akal dan menyalahi syariat, bahkan ada yang menyebutkan Faqih Muqaddam mi'raj dalam semalam sampai 70 kali. Terlalu. Penyimpangan, pembelokan sejarah dan mengklaim sejarah dibuat oleh kaum mereka. Bahkan sejarah nasional dibelokkan. Ini sungguh sangat berbahaya. Pemalsuan makam-makam leluhur ini sangat berbahaya. Dulu 3000-an makam dipalsukan oleh Israel, sehingga Israel mengklaim bahwa leluhurnya ada di Palestina. Dan hari ini mereka masih menyerang Palestina atas klaim tanah leluhurnya yang palsu, dibuat oleh pendahulu-pendahulu kaum Yahudi Israel. Bahaya kalau dibiarkan, Indonesia bisa jadi seperti Palestina. Banyak pemalsuan kitab, pemalsuan manuskrip, bahkan Wali Songo dianggap tidak punya keturunan. Kan kurang ajar banget ini. Itulah fakta yang seharusnya menyadarkan para mukibin dari ta'assub, dari fanatik buta, kepada kaum yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.